Assalamualaikum sahabat-sahabat puisi. Kita bertemu lagi melalui konten alur cerita film. Kali ini kita akan membicarakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Sebuah film yang menggambarkan kehebatan cinta seorang ibu dan perjuangan dari sang anak. Judul filmnya adalah Yogi. Genre aksi drama yang dibintangi Prabas dan Nayantara. Sudah pada kenal Prabas kan? Pemeran utama dalam film Bahubali yang sangat fenomenal. Film Yogi ini adalah kolaborasi pertama Prabas dan Nayantara. Lagu-lagu dalam film dibuat di Kanada, Mesir, dan Malaysia. Film yang dirilis pada 12 Januari 2007 ini sangat sedih. Selain sukses di box office, juga sukses besar membuat penonton meneteskan air mata. Film yang memang mengharukan, menguras emosi. Bercerita tentang Eswar Chandra Prasad yang diperankan Prabas, adalah seorang pemuda yang tinggal di desa Betam Cerla dekat Kurnol. Dia sangat dekat dengan ibunya dan dimanja. Karena ibunya yang diperankan oleh Syarada melahirkan Prasad setelah 22 tahun menikah. Prasad hidup sebagai pengangguran. Hal itu membuat ayahnya sering marah. Meski sudah tua dan sakit-sakitan, ayahnya harus tetap bekerja mengajar tari. Dia ingin Prasad memiliki pekerjaan yang jelas. Suatu hari ayahnya meninggal. Untuk membelikan gelang emas untuk ibunya, Prasad tidak mampu. Hal itu membuatnya merasa bersalah. Prasad kemudian mengingat keinginan ayahnya agar memiliki pekerjaan. Kini dia ingin pergi ke kota Hyderabad untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan berat hati, Prasad harus meninggalkan ibunya di desa secara diam-diam. Ibunya kebingungan mencari Prasad hingga tengah malam. Saat dilihat, Prasad sudah naik kendaraan yang pergi ke kota. Anak dan ibu saling memandang dengan cucuran air mata. Setelah tiba di Hyderabad, Prasad mencari temannya Basa untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu setelah punya banyak uang, berencana untuk pulang. Saat itulah dia menyaksikan perseteruan geng yang menguasai kota. Prasad melihat Gadesu yang diperankan Srinivasa Rao ditebas oleh sekelompok orang. Tanpa mengetahui identitas orang yang sedang sekarat, Prasad menyelamatkan nyawanya dengan membawa ke rumah sakit terdekat. Apa yang dilakukan Prasad membuatnya berurusan dengan polisi dan masuk penjara. Namun seorang pemilik warung, Chandrana yang diperankan Chandra Mohan merasa kasihan, sehingga memberikannya jaminan untuk bebas. Saat itu Chandrana menyebut nama Prasad sebagai Yogi. Setelah cukup lama bekerja di warung Chandrana, Prasad yang kini dikenal sebagai Yogi bisa membelikan ibunya gelang emas. Semangat untuk pulang sudah membara. Namun saat Yogi mengantar minuman untuk Narsing, hal tak terduga terjadi. Narsing yang diperankan Pradip Rawat adalah bos preman. Dia memiliki kekuasaan dan kekuatan. Dialah yang ingin membunuh Gadesu namun diselamatkan Yogi. Mengetahui Yogi yang menyelamatkan Gadesu, Narsing ingin membunuh Yogi. 2 gelang untuk ibu Yogi diambil. "Tolong kembalikan gelang ibuku," kata Yogi memohon. Sikap Narsing justru semakin angkuh. Yogi mengingatkan Narsing agar tidak main-main. Gelang itu bagi Yogi sama seperti ibunya.
Mendengar itu, Narsing semakin menjadi-jadi. Gelang itu dilempar ke udara, dibiarkan jatuh ke tanah. Lalu diinjak-injak untuk menghina dan mengolok Yogi. Spontan, darah Yogi mendidih. Pukulan sangat keras dilepaskan ke Narsing. Anak buah Narsing juga tidak diampuni. Tak pernah disangka seorang pemuda desa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ketakutan, Narsing berusaha melarikan diri. Yogi mengejarnya hingga membunuh Narsing di tengah keramaian. Di sisi lain, ibu Yogi telah pergi ke kota untuk mencari anaknya. Dia bertemu dengan Nandini yang diperankan Nayantara. Merasa kasihan, Nandini mengajak ibu Prasad untuk tinggal bersamanya sembari mencari sang anak. Petunjuk yang dimiliki hanya foto Prasad saat masih anak-anak. Meski sering berkomunikasi lewat surat, namun tidak pernah Prasad mencantumkan alamat tinggalnya di kota. Semua orang ditanya apakah pernah melihat anaknya, namun tidak ada yang bisa memberikan informasi. Apalagi nama Prasad sudah berganti menjadi Yogi. Dengan bantuan Nandini, pamflet dicetak dan disebarkan. Namun foto yang terpampang ketika Yogi masih kecil, dalam pamflet tersebut tertulis bahwa ibunya juga berada di Hyderabad dan tinggal di rumah Nandini. Pertemuan pertama Prasad dengan Nandini ketika dibebaskan dari penjara. Nandini merupakan mahasiswi jurusan jurnalistik di sebuah universitas. Berlanjut setelah pembunuhan Narsing, Yogi menjadi sangat populer. Namun harus masuk penjara atas pembunuhan tersebut. Seluruh preman juga ingin masuk penjara agar bisa melihat dan bertemu Yogi. Dia dihormati oleh seluruh preman dan dijadikan pimpinan geng. Yogi keluar penjara dengan bantuan Gadesu yang sempat diselamatkannya. Yogi diajak bergabung, namun menolak. Keinginannya adalah untuk pulang ke desa dan merawat ibunya. Yogi tidak tahu jika ibunya sudah berada di Hyderabad untuk bertemu dengannya. Surat tetap dikirim kepada ibunya. Adik Narsing, Saidulu yang diperankan Subaraju, tidak terima kakaknya dibunuh. Dia sangat ingin membalas dendam. Hidupku akan berarti hanya jika aku membunuh Yogi, ujarnya. Saat di penjara, upaya balas dendam sempat dilakukan oleh anak buah Narsing. Namun sia-sia. Para preman tersebut justru dibabat habis. Chandrana dengan setia menemani Yogi yang sudah populer. Namanya ditakuti semua kalangan. Banyak penjahat menyalahgunakan nama Yogi. Bahkan termasuk Nandini mengaku sebagai kekasih Yogi untuk menakuti preman yang masuk ke kampusnya. Yogi diminta untuk tetap tinggal di Hyderabad, membantu masyarakat yang selama ini menderita karena premanisme. Namun Yogi tetap ingin pulang menemui ibunya. Akhirnya Chandrana mengungkapkan bahwa ibu Yogi sudah tidak ada lagi di desa. Ibunya sudah datang ke Hyderabad. Dia datang ke sini untuk mencarimu, ucapnya. Mengetahui itu, Yogi ingin mencari ibunya. Namun anak buah Saidulu berusaha membunuhnya. Yogi mengejar suruhan Saidulu hingga ke tempatnya. Semua preman dikalahkan, namun Saidulu berhak melarikan diri. Sejak saat itu, Yogi menjadi pemimpin geng preman. Berbeda dengan geng lainnya,
Dia justru menyelamatkan nasib banyak masyarakat dari cengkraman preman jahat. Pungli diberantas, masyarakat bisa bekerja dengan tenang. Rupanya Nandini selalu merekam berbagai aktivitas Yogi. Hal itu membuatnya semakin jatuh cinta. Dan Saidulu kini bergandengan tangan dan menyusun rencana untuk membunuh Yogi. Namun gagal. Nandini yang semakin cinta dengan Yogi terus mendekat. Hingga pada akhirnya dia menanyakan identitas lengkap Yogi. Saat itulah diketahui bahwa Yogi adalah anak dari seorang ibu yang selama ini tinggal bersamanya. Belum sempat Nandini menyampaikan informasi penting itu, Yogi sudah pergi karena hal mendesak dan membunuh Saidulu. Suatu hari Yogi bertemu Basha, temannya dari satu desa. Basha mengungkapkan bahwa dia sudah bertemu Santama alias ibu Yogi. Basha dan Santama menunggu Yogi di depan kuil. Mengingat Yogi memiliki kebiasaan mengunjungi kuil setiap hari Senin, tetapi Yogi tidak muncul karena dilarang oleh anak buahnya setelah membunuh Saidulu. Sang ibu tinggal sendiri. Dia masih menunggu kedatangan anaknya meski telah larut malam. Hujan lebat pun turun. Keesokan harinya, Basha datang ke kuil. Dia sedih melihat Santama yang masih duduk seorang diri seperti tertidur. Ketika disentuh, Santama terjatuh ke tanah. Basha kaget. Rupanya Santama sudah tak bernafas lagi. Basha mengatur pemakaman untuk ibu Yogi. Namun dia harus berurusan dengan polisi dan meninggalkan mayat di atas keranda. Mayat Santama dibawa oleh orang yang diupah Basha. Adegan sangat emosional terjadi ketika Yogi yang berjalan melihat mayat tersebut. Hanya diantar oleh 4 orang, dia ingin ikut mengiringi mayat tersebut ke tempat kremasi. Yogi tidak menyadari bahwa mayat itu adalah ibu kandungnya sendiri. Sementara anak buah Gadesu yang sejak tadi mengintai Yogi melakukan penyerangan. Cukup mudah bagi Yogi untuk mengalahkan mereka. Setelah semuanya beres, Yogi berlari membawa bunga untuk mayat yang dianggapnya yatim piatu itu. Dia berhasil meletakkan bunga di kaki mayat sebelum dikremasi. Salah seorang anak buah Gadesu yang diselamatkan Yogi tidak terima jika Yogi dibunuh. Akhirnya Gadesu dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Basha akhirnya datang. Dia kaget melihat Yogi di tempat tersebut. Yogi diberitahu bahwa mayat itu adalah ibunya. Namun Yogi tidak percaya dan memukul Basha. Nandini yang juga tiba kemudian menunjukkan barang-barang milik ibunya. Surat-surat dan foto Yogi saat kecil. Yogi teriak, menangis sejadi-jadinya. Dia hanya bisa melihat dari luar pintu. Mayat ibu kandungnya telah terbakar. Cinta antara sang ibu dan anak tak mampu menyatukan keduanya kembali. Kemudian film pun selesai.